Inspirasi Rosatu RRI. Selamat pagi pendengar program Satu Anda bersama kami dalam dialog interaktif hari ini di Rabu 19 Oktober 2022. Pendengar, pemerintah Kabupaten Ende melalui dinas terkait yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Ende menggelar festival alat musik daerah yang diperkenalkan pada acara pembukaan Bupati Kap U23 2022. Festival ini melibatkan sedikitnya 77 pelaku seni dari berbagai sanggar yang ada di Kabupaten Ende. Sedikitnya ada 1.150 penari yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ende, tepatnya 21 kecamatan terdiri para pelajar terlibat dalam acara pembukaan tersebut dan menari dengan tabuhan alat musik daerah Endelio. Nah, kira-kira apakah tujuan dari festival alat musik daerah ini? Karena ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Kemudian ke depannya seperti apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Ende melalui festival ini. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahasnya bersama narasumber-narasumber yang sudah kami hubungi masing-masing. Nanti pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Bapak Martinus Satban, selaku dinas terkait atau dinas yang menyelenggarakan. Kemudian nanti kita juga akan menghubungi Bapak Lurah Rewarangga Antonius Andrianto, selaku pelindung Sanggar Musik Geko. Kemudian nanti juga kita akan meminta tanggapan dari DPRD ND melalui wakil ketua satunya ada Bapak Oktavianus Muhamesi. Karena menurut rencana festival ini akan menjadi agenda tetap atau agenda tahunan. Topik kita pagi hari ini pendengar adalah melestarikan alat musik melalui festival. Kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, ada Bapak Martinus Satban di ujung telepon kami. Kanal Inspirasi Rosatu RRI. Pak Kadis, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat Pak Kadis, sukses terus untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Selamat pagi, salam sehat, salam pesona Indonesia, salam Pancasila. Baik, Pak Kadis, selamat ya. Sudah mulai menggelar festival alat musik daerah dan ini adalah yang perdana ya, yang pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Kira-kira selain untuk melestarikan alat musik daerah ini, tujuan lainnya apa sih Pak Kadis sampai dilaksanakan kegiatan ini? Baik, pendengar dari di mana saja berada. Festival musik tradisional yang kita selenggarakan tahun ini sebenarnya berangkat dari upaya untuk selain melestarikan potensi budaya kita khusus seni musik tradisional, juga untuk mempromosikan potensi budaya, potensi pariwisata kita di potensi budaya yang selain potensi sejarah juga potensi alam. Festival ini berkehendak untuk mengupayakan pelestarian budaya tradisional orang Endelio dan juga khususnya pada seni musiknya, juga untuk mempromosikan potensi ini menjadi salah satu aset pariwisata yang kemudian dapat menjadi salah satu sarana mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana pariwisata menjadi prime mover, dan juga mengaktifkan komunitas-komunitas adat kita untuk tetap menjaga, memelihara dan melestarikan alat musik tradisional yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk berbagai kesempatan terutama di
desa-desa adat atau di upacara-upacara seremoni, selain juga menjadi atraksi yang menarik karena memiliki keunikan dan kekhasan yang dapat menjadi pesona budaya orang Endel yang begitu. Baik, kemarin boleh tahu Pak Kadis dilaksanakan berapa hari sih festival ini? Ya, kebetulan tahun ini memang festival musik tradisional ini bersamaan dengan perebutan Piala Bupati tahun 2022 menjadi 2 event yang dilaksanakan secara bersamaan. Khusus untuk festival ini dilaksanakan 2 hari. Yang masa maraknya pada saat open ceremony turnamen Bupati Cup U23 tahun 2022 begitu. Tanggal 17 dengan 18. Jadi 17 2022 ya. 17 dengan 18 2 hari berarti sudah selesai kemarin ya? Ya, dari malam terakhir. Terakhir, baik. Ini totalnya kan ada 77 pelaku seni tradisional dari berbagai sanggar. Boleh tahu berapa sanggar yang ikut berpartisipasi di event perdana ini? Ya, dari sebenarnya Ende ini memiliki banyak sekali kelompok-kelompok musik tradisional, kemudian banyak sekali kita punya masyarakat yang terampil memainkan musik-musik tradisional ini. Dari 77 pemain ini terdiri dari 9 sanggar, 8-nya dari sekitar kota Ende, 7-nya dari sekitar kota Ende, 2-nya dari luar kota, itu dari Morole dengan Wolojita. Baik. Nah, Pak Kadis, kalau alat musik daerah Hendelio itu kan dominannya itu kan suling, gendang, sama gong nih. Nah, di festival kemarin adakah alat musik baru yang memang selama ini belum familiar di masyarakat kemudian dimunculkan atau diperkenalkan kembali? Ya, di Ende ini ada kalau tidak salah itu ada 2 sanggar yang menggunakan alat musik yang agak unik, menggunakan bahan bambu dengan kayu yang di desa wisata Waturaka dan juga di Mokekeso, Kecamatan Ende Timur. Itu musik paling unik. Ini karena unik pertama karena bisa memformat bahan bambu dan kayu mengikuti nada-nada notasi. Kemudian dapat dimainkan memiliki standar notasi yang diformat sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu permainan musik yang juga bisa menyentuh aransemen-aransemen modern yang sekarang lagi tren. Yang kedua, baru dikolaborasikan juga dengan alat musik yang lain yang biasa seperti gong, suling, dan gendang. Jadi di Ende ini yang saat ini sudah kita sering gunakan itu 2 sanggar ini. Sebenarnya ada beberapa wilayah di Kabupaten Ende yang menggunakan alat yang terbuat dari bambu dan kayu yang memiliki notasi-notasi kemudian dimainkan. Ada yang kalau di Mokekeso itu lengkap 1 oktav dengan juga di Waturaka. Ada beberapa daerah yang menggunakan 3 atau 4 bola bambu atau kayu yang hanya terbatas notasinya. Yang paling keren kemarin itu unik dan sangat khas itu yang dari Mokekeso, Kecamatan Ende Timur itu, Kelurahan Rewarangga. Ya. Iya, setelah ini kita juga akan wawancara dengan Pak Lurahnya nanti biar masyarakat atau pendengar tidak penasaran. Baik, Pak Kadis, ini rencananya akan menjadi event tetap ya setiap tahun digelar. Kalau boleh tahu momen pelaksanaannya nih kapan? Apakah bersamaan dengan Bupati Cup ataukah mungkin masuk di Festival Kelimutu mungkin ke depannya sehingga kalau misalnya ada sanggar-sanggar lain yang monitor dan ingin terlibat tahun depan mereka sudah bisa mempersiapkan diri? Ya, prinsipnya bahwa festival itu sebenarnya berkehendak merangkum semua potensi wisata baik budaya, alam maupun sejarah. Nah, untuk kepentingan atraksi budaya, sesungguhnya semua sanggar, semua jenis alat musik, sanggar yang kita bisa tampilkan. Kemudian sebenarnya arahnya pada bagaimana mereka mendapatkan panggung yang lebih entertain dan
selain dengan tujuan besar atau tujuan utama dari festival itu sendiri. Iya. Nah, untuk festival musik tradisional tahun ini kita baru mulai, kebetulan memang termuat di dalam perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Ende dan dilekatkan bersamaan dengan turnamen Bupati Cup yang sudah tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ende paket Marcel Jafar itu. Oke. Nah, tahun ini langsung diisi juga bersamaan, jadi dia satu paket dengan turnamen bola kaki, karena itu bola kaki juga itu salah satu event, itu sebenarnya juga salah satu festival olahraga massal yang kemudian dapat kita dengan mudah memperkenalkan terutama secara internal, yang kemudian dapat kita upload untuk secara eksternal dikenal. Jadi olahraga dan seni itu dua-duanya adalah unsur seni bola kaki atau seni olahraga dan juga seni musik. Baik. Sehingga dikolaborasikan menjadi satu atraksi besar karena diperkirakan penontonnya banyak. Iya. Dan yang kedua lebih dapat diakses melalui berbagai media baik langsung ataupun secara online gitu. Baik, ini juga nanti ketika ada perwakilan atau klub-klub atau tim-tim dari 21 kecamatan turun, berarti di dalamnya juga bisa diikut sertakan sanggar-sanggar yang berasal dari satu kecamatan yang sama. Ya, kita menyediakan panggung di luar area stadion itu, kita siapkan panggung dan berkena kalau memang ada klub-klub yang ingin menampilkan atraksi seninya sambil juga membawa klub-klubnya untuk penyemangat atau supporter. Iya. Melalui atraksi seni juga kita siapkan gitu. Mungkin para camat atau klub-klub dari 21 kecamatan ingin tampil, tinggal kita berkoordinasi saling menginformasi bahwa kami akan bawa sanggar untuk bisa tampil di depan panggung atau menjadi sarana penyemangat begitu. Baik, Pak Kadis, ini ada WA yang masuk. Selamat pagi dari Yulia di Jalan Samratulangi. Pak Kadis, apresiasi untuk ide brilian pemerintah dengan festival alat musik tradisional. Terus terang, alat musik tradisional memang tidak akan punah, tetapi yang punahnya itu adalah para pemainnya, karena jujur generasi kita saat ini kurang peduli dengan alat musik tradisional dengan akibat perkembangan zaman dan musik-musik dari luar seperti dari Korea, kurang lebih seperti itu. Nah, kedepannya boleh usul, ini adalah kegiatan yang perdana. Kedepannya bisa melibatkan semua sanggar-sanggar tari, kemudian diberikan apresiasi melalui dana pembinaan dan bisa diinovasikan agar tampilan alat musik dan atraksinya lebih menarik, mengingat alat musik kita masih didominasi oleh gong dan gendang. Terima kasih Pak Kadis, sukses selalu. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih orang muda. Ya, kita coba mendaratkan konsep musik tradisional ke dalam zaman modern, terutama kaum milenial. Yang pertama, musik kita sudah punya kekuatan atraktif. Musik orang Indonesia itu sangat atraktif dan semangat. Yang kedua, bahwa alat musik kita sampai saat ini tidak begitu asing bagi kaum milenial, anak-anak muda. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ade tadi itu prinsipnya sebenarnya adalah panggungnya. Panggungnya, yang kedua momen dan panggung itu yang kita pemerintah harus fasilitasi. Yang ketiga itu standar beberapa standar kecil, standar sederhana sih sebenarnya, yang standar kelembagaan harus terhimpun dalam sebuah sanggar untuk memudahkan pembinaan atau penataan ke depan. Yang ketiga, bahwa ini pelan-pelan sebenarnya kita punya dua asosiasi pemusik tradisional, ada Perselo dan juga ada satu yang asosiasi seniman lokal kita yang dipimpin oleh Pak Aries Putra Lama. Secara fungsional sebenarnya sanggar-sanggar ini awalnya kita karena menjadi potensi kebudayaan, kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginventarisasi potensi. Di dalam data potensi kita ada begitu banyak. Hanya boleh terorganisir yang kemudian minimal untuk mengarah kepada nuansa profesional. Hingga ketika mereka diberi ruang atau beri panggung, tinggal dipoles dengan manajemen entertainnya. Karena
ketika tampil di zaman sekarang, dia harus entertain yang penting. Yep. Entertain itu sangat penting sehingga dia bisa berdaya saing dengan musik-musik modern dari berbagai Belahan dunia. daerah lain ataupun negara lain. Kita sebenarnya tidak kalah kreatif sebenarnya. Baik. Hanya karena kita panggung di panggung dan entertainnya sih jadi polis dengan panggung dan juga beberapa fasilitas yang membuat dia menjadi pesona. Wonderful-nya itu yang kita harus bangun. Baik. Yang kedua, sebenarnya festival itu bisa dilakukan di mana saja. Beberapa desa wisata sudah menyelenggarakan itu. Tinggal sebenarnya kita polis dari sisi entertainnya. Itu saja. Baik. Kemudian Bapak ada satu lagi dari Bapak Marcel di belakang Dolok. Selamat pagi Pak Martinus. Sukses untuk festivalnya. Usul kami sebagai orang tua, kalau bisa diadakan festival alat musik khusus pelajar. Dengan begitu kita meneruskan pelestarian alat musik ini di tingkat generasi muda. Silakan. Ya baik, ini sebenarnya dulu di Dinas PDK, ada Dinas Pendidikan dulu ada semacam festival pelajar, itu saya lupa namanya, tapi dulu kan pernah ada sebenarnya. Oke. Nah, kemudian anak-anak kita itu sebenarnya dari sisi visualisasi itu mereka sudah tidak aneh. Hanya tadi sebenarnya standar pelembaganya, sehingga anak-anak kita itu ketika bapak-bapak para senior yang sudah memiliki keterampilan mungkin dapat melalui Dinas PDK untuk menghimpun mereka dalam sebuah sanggar yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Karena pertama itu kan polanya pertama pelakonan. Pelakonan artinya kalau orang tua yang punya bakat keterampilan itu, kita sarankan bisa membentuk semacam sanggar. Kita kemarin difasilitasi oleh provinsi tahun lalu itu, tahun ini awal tahun kemarin melalui Dinas Pariwisata Provinsi kita lakukan pelatihan di Kuanara. Akhirnya kita langsung bentuk sanggar anak kalau juniornya yang terdiri dari anak-anak SD dan SMP. Itu anak kalau kita contoh itu seperti itu. Jadi mungkin Bapak Marcel tadi itu kita minta kalau bisa diorganisir dulu, kemudian baru kita tarik anak-anak yang pewarisnya ini untuk masuk ke dalam, karena mereka punya nuansa itu selalu harus pesan entertainnya masuk sehingga menulis jiwa-jiwa milenialnya dapat, sehingga pelan-pelan kita bina, kita didik untuk tampil sih tidak masalah, tetapi mereka selalu cenderung untuk mendapatkan panggungnya dalam setiap momen, setiap event yang kecil maupun yang besar begitu. Baik Pak Kadis, mungkin yang terakhir kira-kira apa sih menjadi harapan dari Pak Kadis selaku penyelenggara untuk kedepannya? Ya baik. Untuk kepentingan event, yang pertama untuk kepentingan event kita berharap bahwa musik-musik tradisional yang sudah dimiliki oleh berbagai masyarakat adat di berbagai daerah, berbagai kampung atau di desa wisata diharapkan untuk aktif kembali karena ada data kami cukup banyak, malah bukan cukup tapi sangat banyak, hanya belum terorganisasi dengan baik sehingga potensi ini mendapat ruang pembinaan. Pertama minimal pelembagaan, harus terhimpun di dalam kelompok-kelompok sanggar. Yang kedua terdaftar dan terdata. Kemudian kita menunggu, saya malah dengan data yang ada ini kita menunggu kalau bisa nanti event-event ke depan, karena mereka tampil tidak saja pada event seni tradisional ini, tetapi di semua event yang kita lakukan yang setiap tahun ini, tambahin tahun ini ada 4. Oke. Sesungguhnya mereka bisa tampil kapan saja di semua event. Baik, Pak Kadis. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak untuk ide-ide cemerlangnya untuk pelestarian alat musik daerah Endelio, dan juga terima kasih untuk waktunya bersama Persatu RRI ND pagi hari ini. Sama-sama RRI, salam Pancasila. Salam Pancasila, sukses selalu. Ya. Kepala Dinas Pariwisata Martinus Satban menegaskan bahwa kedepannya festival ini akan menjadi agenda tahunan dan akan ditingkatkan terus kualitasnya sehingga memiliki nilai jual untuk bersaing dengan event-event lainnya. Sesaat lagi kami akan wawancara dengan pelindung sanggar musik Moke Keso Kelurahan Rewarangga dengan Pak Lurahnya ada Antonius Andrianto. Tetaplah bersama kami RRI ND. Isi paket. Tunggu Mas. Paket yang mana ya?
Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya? Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak? Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan. Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022, penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi Pelajar Indonesia dan Moderasi Beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenang. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Masih dalam dialog melestarikan alat musik melalui festival, dan kami akan mewawancarai Lurah Rewarangga Antonius Andrianto selaku pelindung alat kelompok musik Moke Keso, merupakan salah satu peserta dalam festival alat musik tradisional di Kabupaten Ende, dan mereka masuk dalam kategori sanggar musik yang alat musiknya unik. Nah, kira-kira keunikannya seperti apa, kemudian bagaimana pihak lurahan dan masyarakat setempat melestarikannya? Saat ini kami sudah tersambung dengan Lurah Andre di ujung telepon kami. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pak Lurah, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat Pak Lurah. Selamat pagi Mbak Ocha, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI yang berada. Baik, Pak Lurah, saya langsung saja, tadi disebut-sebut oleh Pak Martinus, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, mengatakan bahwa alat musik atau sanggar dari Moke Keso Rewarangga ini adalah salah satu sanggar yang unik alat musiknya. Itu memangnya apa sih alat musik itu? Baik, terima kasih. Terkait dengan kegiatan festival budaya dalam rangka mendukung kegiatan sepak bola Bupati Klaten di tahun 2022 ini, Dinas Pariwisata melalui Bapak Martin sempat menghubungi kami bahwa Rewarangga untuk terlibat dalam kegiatan ini. Memang dari rangkaian kegiatan termasuk peserta
untuk pengisi acara itu. Keunikan tersendiri dari Kelurahan Rewarangga yaitu adanya musik geko. Kalau di sanggar-sanggar yang lain ada Vigo Gendang, ada musik suling, ada rabana, itu yang mereka tampilkan. Tetapi yang keunikan sendiri dari Rewarangga itu musik geko yang disusun atau susunan dari pilah kayu itu berupa kayu bea yang disusun oleh Bapak Frans selaku Ketua Sanggar Seni Mukeso. Begitu Kak Uca. Nah, Pak Lurah, bagaimana sih tanggapannya ketika musik geko sudah mulai diinventarisir menjadi bagian dari alat musik tradisional Kabupaten Ende oleh pemerintah? Iya, tentunya kita bersyukur bahwa musik tradisional yang ada di Kabupaten Ende ini diangkat, karena itu memang suatu keunikan, kekhasan daerah yang memang harus dipertahankan kapanpun, harus kita junjung tinggi itu, karena ini bicara soal tradisi budaya itu tuh. Jadi saya bicara geko hari ini, di masa akan datang ya geko seperti itu yang harus kita lestarikan dan kita pertahankan, Kak Uca. Baik. Nah, Pak Lurah, ini kalau pemainnya pasti nih untuk yang edisi perdana ini adalah orang-orang tua yang memang sudah pernah memainkan alat musik ini sejak zaman mereka kecil atau muda dulu. Nah, untuk pelestariannya ke depan agar generasi Rewarangga juga bisa memainkan alat musik ini, apa sih yang menjadi program atau upaya yang dilakukan oleh Pak Lurah dan masyarakat setempat? Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan pelestarian musik geko ini, sesuai dengan rencana ke depan bahwa Rewarangga akan saya jadikan sebagai kampung wisata Rewarangga, kita sudah pelan-pelan berkolaborasi juga dengan adik-adik dari Teras Baca Unlock. Itu Teras Baca yang saya dirikan bersama Ibu Vandar selaku foundernya itu. Jadi dalam agenda kegiatan harian selain kaitan dengan literasi, kita juga menyusun schedule untuk mereka berlatih musik-musik tradisional, tarian tradisional, dan kita juga akan mulai menggali ada keunikan lagi musik-musik tradisional yang masih tersembunyi. Nanti pelan-pelan kita akan tampilkan juga itu. Baik. Seperti itu. Jadi programnya kami sudah hampir setiap minggu kita anak-anak yang di Teras Baca itu kita sudah ada schedule bersama Bapak Fran untuk latihan musik geko itu. Baik, jadi ini kemarin mendapat perhatian yang spesial juga ya di festival. Itu kemarin masih bapak-bapak kah yang main? Iya, kita ada Bapak Fran, ada Bapak Sipri dengan Bapak Robert. Mereka memang pegiat seni dan diharapkan memang mereka tetap eksis untuk sambil mempersiapkan anak-anak muda, generasi penerus untuk bisa melanjutkan seni musik geko ini. Baik, Pak Lurah, ini apa sih pendapatnya terkait dengan festival ini? Karena direncanakan akan menjadi agenda tetap setiap tahun akan diselenggarakan. Iya, memang untuk secara umum bahwa pariwisata memang harus didorong sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi ya untuk wilayah NTT maupun ND pada khususnya. Jadi kekhasan, keunikan suatu daerah terkait dengan tarian, musik tradisional itu yang memang harus kita dorong. Itu yang menjadi ciri khas yang harus kita dorong, termasuk tenunan juga pun harus kita pertahankan, kita kembangkan itu. Jadi besar harapan tentunya kami berterima kasih bahwa pemerintah punya perhatian yang luar biasa terkait dengan hal-hal ini, begitu. Baik. Nah, kedepannya apa yang menjadi masukan dari peserta nih untuk festival ini? Karena ini kan setiap tahun akan dilaksanakan. Nah, dari pengalaman yang kemarin, adakah masukan-masukannya sehingga festival ini ke depan makin bagus, makin menarik lah, kurang lebih seperti itu? Iya. Kalau kami berprinsip bahwa terkait dengan musik tradisional, kita harus pertahankan itu, pertahankan musik-musik tradisional, tarian tradisional. Jadi kaitan dengan kegiatan festival ini yang kita
tidak bisa dimasukkan dalam musik festival itu. Baik. Itu usulan saya. Jadi benar-benar yang tradisional, yang unik itu yang harus kita gali, kita dorong dan kita pertahankan itu keunikannya. Kalaupun mau nanti ada kolaborasi, diberikan space-nya tersendiri, tidak diberikan jadwalnya sendiri. Yang pertama mungkin semuanya tradisional, kedua mungkin kolaborasi antara tradisional dan modern, yang terakhirnya mungkin seluruhnya modern dengan nuansa tradisional, kurang lebih seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, supaya kita bisa membedakan, termasuk anak-anak generasi bawah, generasi penerus itu bisa membedakan mana yang asli, yang tradisional, mana yang modern itu harus bisa dibedakan seperti itu. Jadi ciri khas kakak itu yang harus kita tonjolkan. Baik. Sehingga kita memberikan pendidikan alat musik itu yang baik dengan yang benar dan tepat, tidak ambigu jadinya nanti. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Lurah untuk waktunya bersama RRI ND pagi hari ini. Sukses terus untuk Rewa Rangga. Terima kasih Kak Ocha. Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI semua. Lurah Rewa Rangga Antonius Andrianto menyarankan untuk penyelenggaraan berikutnya agar memisahkan antara festival untuk khusus memang alat musik tradisional, kemudian nanti di hari berikutnya atau di waktu tersendirinya kolaborasi antara tradisional dan modern, dan yang berikutnya adalah modern dengan nuansa tradisional. Ini bagus untuk menambah kekayaan warna festival musik kita ke depannya sehingga memiliki daya saing dan nilai jual tersendiri. Jika ada memang masyarakat yang murni untuk pure belajar alat musik daerah, dia bisa memiliki waktu di khusus festival alat musik tradisionalnya. Kalaupun ada pelaku seniman yang ingin berkolaborasi, ada ruangnya. Bagus juga, dan kita berharap sih nanti kita akan pemerintah berkolaborasi dengan semua pihak, para pelaku seni untuk merumuskan sebuah kegiatan yang lebih menarik ke depannya. Kami di sesi terakhir akan meminta pendapat dari anggota DPRD ND. Dalam hal ini ada Wakil Ketua 1 DPR Bapak Octavianus Mamesi terkait dengan dukungan. Otomatis festival atau kegiatan apapun pasti membutuhkan anggaran. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI ND. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya. Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat. Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini. Yang benar aja kok. Masa aku harus mulai lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika. Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabai juga ada manfaatnya buat kalian. Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang. Iya, mana musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih. Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
Tahukah Anda? I Gusti Ngurah Rai, seorang letnan kolonel yang menjadi komandan TKR Sunda Kecil. Beliau gugur dalam pertempuran di Bali bersama seluruh pasukannya dalam pertempuran Puputan Margarana, perang habis-habisan melawan Belanda yang saat itu datang dengan kekuatan yang besar. Semangat pantang menyerah beliau yang tak rela menyerah pada Belanda, pantaslah beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND. Pro 1, kanal inspirasi. Masih bersama Pro 1 dalam dialog pagi Rabu 19 Oktober 2022, pelestarikan alat musik tradisional melalui festival. Kita akan wawancara anggota DPRD ND, ada Wakil Ketua 1 Bapak Octavianus Muamesi yang sudah tersambung di ujung telepon kami. Kita ingin mengetahui seperti apa tanggapan, komentar dan juga dukungan dari DPRD ND. Kanal inspirasi Pro 1 RRI. Pak Fian, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga. Baik, posisi di kantor ataukah memang lagi tugas di luar daerah? Lagi siap-siap di rumah nih karena hujan. Mau ke kantor, baik. Pak Fian, langsung saja kemarin Dinas Pariwisata selaku dinas terkait baru saja menggelar kegiatan festival alat musik daerah yang ditampilkan selama 2 hari berturut-turut bersamaan dengan Bupati Kap U23 dan ini merupakan kegiatan yang pertama. Pak Fian juga hadir kemarin kami lihat. Nah, Iya, benar. bagaimana pendapatnya sebagai anggota DPRD ND dan juga mungkin pribadi? Silakan. Ya, kemarin seperti kita semua ketahui, selama kegiatan pembukaan turnamen antar kecamatan itu ada 7 sanggar yang tampil. Namun hanya 3 jenis alat musik tradisional yang ditampilkan. Yakni pertama kalau tidak salah itu Geko dari Roreke, Mokekeso ya. Kemudian yang kedua Ngolamba, yang ketiga musik suling. Nah, memang yang menurut hemat saya yang paling tradisional sih ya Geko itu, yang hampir semua bahan baku pembuatannya itu dari bahan lokal dan hemat saya paling tradisional. Kalau yang lain itu sudah ada sentuhan modernnya sedikit. Baik. Nah, sebagai bagian dari kabupaten ini atas nama lembaga kami memberikan apresiasi kepada mitra kami di Dinas Pariwisata yang sudah berusaha maksimal menampilkan parade alat musik tradisional. Dan harapan kami ke depan, kalau berkenan alat musik tradisional itu disampaikan atau ditampilkan di agenda tersendiri, sehingga fokus kita menonton dan mengeksplor dan dalam rangka memperkenalkan alat musik tradisional ini kepada generasi muda itu lebih maksimal. Tidak terbagi. Ya, acara besarnya waktu itu seremonial pembukaan turnamen, sehingga konsentrasi itu semua ke bola. Itu semacam acara selingan. Tapi kalau dia ditampilkan secara tersendiri, kita bisa mengeksplor, misalnya MC bisa mengeksplor lebih lanjut
bagaimana proses pembuatan, sejarahnya, kemudian kalau gecko itu yakin saya di ND bagian barat itu tidak banyak kampung lagi yang bisa mempertahankan dan bisa membuat. Karena agak ribet mencari kayu kemudian dengan nada tertentu sehingga bisa dipukul, itu juga sudah agak jarang. Nah, kemudian saran kami juga seniman soda itu kalau kita di bagian ini untuk mengiringi naro pandang ini tradisional untuk etnis Ende itu tuh kan sudah tidak banyak lagi. Yep, benar. Di antaranya beberapa kampung yang masih bertahan, yang paling banyak itu ada di Kampung Pomba. Sehingga hemat kami di waktu-waktu mendatang Dinas Pariwisata bisa menggelar acara ini secara lebih khusus dan bisa melibatkan banyak orang, dan kita semua bertanggung jawab untuk kelestarian semua produk budaya yang sudah dihasilkan oleh pendahulu kita di Kabupaten Ende ini. Jadi ada festival khusus soda begitu? Soda dirangkaikan dengan alat musik bisa secara bersama-sama. Kalau kemarin itu kan semacam ada hiburan sampingan yang kemudian publik punya konsentrasi bukan di alat musik itu, tapi tetap ke bola kaki. Itu yang saya pribadi rasakan pada saat seremonial pembukaan itu. Demikian aja. Baik, jadi kedepannya kalau bisa dipisahkan, mungkin yang perdana ini masih dimaklumi untuk sekaligus memperkenalkan, mengecek sejauh mana tanggapan dari masyarakat, animo masyarakat, kemudian para pihak yang mendukung. Nah, kedepannya kita bisa laksanakan sendiri, kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, Pak Fian, yang namanya kegiatan ini kan ada kaitannya dengan anggaran. Nah, DPRD sendiri melihat festival ini seperti apa dukungan anggarannya ke depan, mengingat ini akan menjadi agenda tetap tahunan direncanakan oleh Dinas Pariwisata. Iya. Menurut laporan panitia pada saat acara pembukaan itu, anggaran itu yang untuk bola kaki itu 300 juta. Saya tidak tahu untuk festivalnya. Untuk alat musik tradisional itu. Tapi sih kami di lembaga DPR selalu dari ketua sampai semua anggota, kalau hal-hal baik yang kemudian memajukan Kabupaten Ende, kami sih selalu mendukung mitra kami di pemerintah. Itu yang soal anggaran. Yang penting kami selalu ingatkan mitra kami soal pergelaran musik tradisional tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau nanti dibuat secara terpisah untuk agenda tersendiri, hendaknya keberlanjutan juga itu mesti diperhatikan. Kemudian promosi efek dari pergelaran itu kemudian mendatangkan banyak wisatawan ke Ende, melibatkan digital pelaku digital, misalnya YouTuber, Facebook dan lain-lain sebagainya untuk menyebarluaskan itu juga mesti diperhatikan, sehingga anggaran yang kita keluarkan mesti berbanding lurus kepada dampaknya nanti. Popularitas alat musik itu dan tingkat pengenalan publik atau para turis kepada Kabupaten Ende, sehingga angka kunjungan dari tahun ke tahun mesti meningkat. Itu yang paling penting menurut kami di lembaga. Soal dana sih mari kita akan berhitung secara bersama-sama, dan yang penting pertanggungjawaban hal-hal yang satu dua yang saya kemukakan di depan tadi itu yang perlu diperhatikan oleh mitra kami di pemerintah. Demikian aja.
Baik. Nih Pak Fian, tadi sudah ada yang mengusulkan juga kalau bisa ada festival alat musik daerah ini khusus untuk pelajar sehingga regenerasi para pemainnya itu terus dipertahankan ke depannya. Pendapat Pak Fian? Iya. Seperti yang saya sudah garis bawahi tadi, contoh seniman soda di beberapa tempat di daerah Rio itu baik di utara maupun selatan hanya itu ada satu orang yang dari Wolojita itu, saya lupa namanya. Itu artinya regenerasi untuk seniman jenis ini sudah tidak banyak yang menekuni. Kemudian di wilayah barat juga sama. Kalau kita mau bikin acara adat dan lain-lain, jujur saja di kawasan Nangaba ke atas itu harus datangkan dari Bomba. Tidak banyak lagi. Sehingga saya setuju dengan ide kalau ini kemudian menukik ke tingkatan pelajar. Sehingga mereka ini kemudian akan meneruskan dan mereka yang akan kegiatan itu sekaligus meregenerasi seniman. Termasuk proses pembuatan. Contoh geko itu tidak banyak orang yang tahu bagaimana nadanya, pilihan jenis kayunya, kemudian seniman untuk bikin gong gendang itu juga tidak banyak orang lagi yang menekuni ini. Event yang kita akan gelar itu kemudian membuat geliat ekonomi di bidang proses pembuatan alat-alat musik tersebut. Bagaimana orang produksi kalau dia tidak mendapatkan uang dari produksi itu yang perlu pikirkan secara bersama-sama ke depannya. Saya sangat setuju dan apresiasi kalau itu digelar. Soal anggaran mari kita bicarakan dengan baik dengan lembaga DPRD. Baik Pak Fian, terima kasih banyak untuk pernyataan dukungannya kepada para pelaku musik kita di Kabupaten Ende khususnya alat musik tradisional. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Fian Mamesi mengakhiri dialog kita pagi hari ini. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, operator studio Sani Renata, pengarah acara Veranda Garus, dan presenter Rosada 5, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.